Apakah kalian berdua pernah menyukai cowok yang sama? Halo, apa kabar? Senang banget dialognya Dre Christian kembali hadir di ruangan Anda. Semoga Anda senang, semua tetap sehat semuanya, tetap pakai masker kemana-mana, pakai face shield juga, kemudian olahraga, kemudian juga makan makanan yang sehat, supaya kita tetap terjaga ya dari COVID-19, kita jauh-jauh dari COVID-19, dan kita juga menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Dialog malam hari ini, kita akan ngajak ngobrol dua orang, tidak hanya satu orang, mereka dua tapi satu, kok bisa? Mereka ini adalah anak kembar. Nah, saya ketemu mereka di tempat saya live sekarang. Mereka ini pengurus Miss Dinar kalau nggak salah. Nanti kita akan tanyakan ke mereka. Dan mereka sempat bilang bahwa di Miss Dinarnya paroki ini itu ada sesuatu yang khusus. Kenapa? Karena ada 5 orang, 5 pasangan kembar. Termasuk mereka ini. Tapi mereka ini kembar bukan yang identik, jadi bukan yang sama persis kayak gitu. Kita akan lihat nanti apakah mereka sama atau enggak. Tapi yang kita akan coba tanyakan, apakah benar kalau anak-anak kembar itu keinginannya sama, bajunya sama, hobinya sama dan sebagainya. Kita akan tanya pada mereka. Tapi sebelumnya, untuk Anda yang belum subscribe channelnya Dre Christian, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa juga like, komen, terus kemudian di share juga video-video yang saya buat. Kalau menurut Anda video yang saya buat ini layak untuk dibagikan ke banyak orang. Sekarang kita akan ketemu dengan Josephine dan juga Jocelyn. Nah, ini dia. Akhirnya ketemu juga dua orang cewek-cewek cantik. Ada Jocelyn dan juga Josephine. Ini yang Jocelyn yang mana? Yang Josephine yang mana? Saya Jocelyn. Jocelyn, halo, di Josephine. Jadi perbedaannya malam hari ini Josephine pakai ada kuning-kuningnya, lengan panjang, yang Jocelyn pakai kaos lengan pendek ya. Ya. Iya. Nah, kalau tadi kan Prator udah bilang nih bahwa Prator tuh ketemu dengan Josephine dan Jocelyn ini kan di tempat living sekarang, dan agak berbeda nih karena apa namanya, di mereka berdua ini aktif di Miss Dinar, pengurus ya? Iya. Pengurus Miss Dinar. Dan dia bilang, Prater, di Miss Dinar di sini itu ada 5 yang kembar. Iya nggak sih? Iya. Tapi sekarang tinggal berapa? Tinggal 3. Tinggal 3 yang kembar. Nah, kemarin saya tuh sempat bingung gitu karena mereka bilang kami kembar. Hah? Masa sih? Karena mereka dibilang tidak identik. Tapi tahu nggak, malam hari ini kalian berdua di kamera persis mirip banget. Beneran? Akhirnya Beneran? mirip. Beneran mirip banget. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka berdua, dengan kembar Giselle dan Sobetin ini. Kalau deket baru ya, dari kejauhan mereka. Nah, ini kenapa yang kita ajak ngobrol, karena mereka bilang bahwa kami itu tidak mirip banget, dan memang kalau ketemu memang tidak identik. Nah, apakah ketidakidentikan mereka ini juga membuat ada perbedaan walaupun mereka kembar. Tapi sebelumnya, kalian sekarang kelas berapa ini, Josephine dan Jocelyn? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA ya. Dan kemudian ini kebetulan satu kelas nggak ini SMA? Enggak, cuma satu jurusan. Satu jurusan. Nah, sekarang ngomongin sekolah dulu ini. Dulu ketika dari mulai TK sampai dengan SMA ini, satu kelas terus, apa ketika SMA ini baru kemudian pisah? Mulai SMA langsung pisah. Mm-mm. Jadi dari TK sampai SMP satu kelas terus. Dari TK sampai SMP satu kelas terus. Nah, apa enaknya, apa nggak enaknya sekelas terus dengan kembaran? Enaknya kalau misalnya di kelas baru itu, terus nanti nggak punya teman, kan kembaran, jadi bisa berdua terus. Langsung kenal gitu. Terus udah teman. Gimana? Kalau misalnya satu kelas, apa? Gimana? Terus kalau misalnya satu kelas gimana? Kalau misalnya satu kelas kan berarti jadwal mata pelajarannya kan juga sama. Jadi kita bisa bagi-bagi PR. Benar, jadi karena waktunya sama gitu ya. Nah, kalau Josephine, kalau nggak enaknya apa sekelas? Kalau nggak enaknya itu kita tuh selalu disuruh pisah kalau satu kelompok. Terus kayak misalnya gini,
ini kembar nih, nggak boleh satu kelompok, ini harus bisa. Padahal tuh sebenarnya tuh sebenarnya kita juga pengen sih satu kelompok, soalnya lebih gampang bikinnya. Terus juga tuh kayak selalu dicap sama guru gitu, selalu dicap kayak misalnya ini kembar pasti sama, jadi kadang-kadang kita nggak bisa bikin pilihan kita sendiri, jadi sama gurunya tuh selalu disamain. Misalnya aku udah pilih, nanti Jocelyn pilihannya disamain sama gurunya, atau Jocelyn udah milih, punya aku juga disamain, jadi ya agak nggak enak aja sih. Terus juga kalau misalnya ada ulangan atau penilaian, kalau misalnya satunya dapat lebih bagus, pasti otomatis yang satunya tuh pasti bakal dibanding-bandingin juga. Oh iya toh? Ditanyain, belajar rupanya kok enggak gitu. Berarti ada enaknya, ada nggak enaknya. Nah, itu kalau di sekolah. Nah, sekarang, kalau dalam kehidupan sehari-hari, menjadi anak kembar itu senengnya apa? Senangnya tuh kemana-mana pasti ada temannya ya. Kan aku kemana-mana dia juga pasti ikut, kadang-kadang gitu. Kalau nggak enak. Terus ada teman ngobrol juga kan di rumah. Iya. Apalagi seumuran kan bahasanya sama, kalau nggak enaknya enaknya tuh kalau dulu pas masih kecil dibeliin apa misalnya kayak permen gitu, pasti ngomongnya satu berdua ya. Iya. Kan padahal pengen sendiri-sendiri. Iya, selera kita kan juga beda. Seleranya beda gitu. Nah, sekarang kalau ngomongin selera, apa sih perbedaan-perbedaan di antara kalian kalau boleh dikatakan gitu? Apa aja kalau perbedaan-perbedaannya gitu? Perbedaan. Misalnya warna aja deh. Jocelyn tuh lebih suka warna yang terang-terang. Kalau aku sukanya warna yang gelap-gelap, hitam, merah, biru gelap gitu. Kalau Jocelyn sukanya hijau, putih, kuning, pink. Berarti sekarang baju nggak ada yang kembar dong? Baju beda. Hampir banyak yang kembar sekarang. Iya. Kalau dulu sih kembar terus, warnanya paling cuma yang beda doang. Ya, tapi kalau sekarang kayak pakai baju kembar tuh kayak agak gimana gitu. Kalau kita nggak mirip. Nah, kalau kayak ukuran sepatu segala itu sama nggak? Hampir sama, cuma beda satu ukuran. Oh, nggak beda juga. Lebih besar siapa? Lebih besar aku. Berarti besar aku. Nah, karena kan ini ya seleranya beda, warna juga kesenangan beda, sepatu agak-agak berbeda satu ukuran gitu. Jadi selama ini kalau kadang-kadang kan kalau denger gitu ya, pemirsa yang di rumah juga mungkin kalau ada anak-anak kembar terus kemudian tuker-tukeran baju gitu, kalau kalian ya nggak? Iya, tuker-tukeran juga. Tetap ya. Tuker-tukeran. Tetap tuker-tukeran baju. Nah, kalau kalau soal makanan nih, kalian beda nggak sih seleranya? Hampir sama sih, nggak beda-beda jauh. Berarti tetap maksudnya kalau makan bareng itu juga ininya menunya pilihannya sama gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu nanti itu kita akan tanya di belakang tentang itu. Nah, ini saya tuh mau apa namanya mencoba menanyakan ini. Katanya kalau anak kembar itu, kalau yang satu sakit, yang satu ngerasain. Kalau yang satu galau, yang satunya ikutan galau. Iya nggak sih kalau dalam pengalaman kalian berdua, Josephine dan Jocelyn? Kalau yang kasus sakit itu tuh bisa jadi benar. Soalnya pernah. Kita itu kan tidur pernah. Jadi kita kan tidur satu kamar. Jadi kalau yang satunya sakit, pasti otomatis yang satunya ketularan. Gitu. Kalau misalnya kayak satunya galau gitu, yang satunya pasti kayak apa sih galau-galau gitu nggak jelas gitu. Berarti nggak ikut-ikutan galau ya? Apa? Nggak ikut-ikutan galau juga yang satunya? Enggak. Berarti malah kemudian. Sih. Nah, kalau misalnya yang satu kan tadi satu galau, yang tadi satu bilang apa sih gitu. Biasanya apa sih yang dilakukan untuk bisa mengembalikan moodnya kembarannya supaya bisa cheer up lagi gitu kan, mungkin di antara mereka berdua gitu ya ada tips-tips khusus gitu karena ini anak kembar gitu. Apa kira-kira? Ya biasanya kita cerita-cerita gitu sih, kayak curhat gitu. Tadi kenapa bisa galau? Kalau enggak, biasanya kita main bareng atau jalan-jalan. Atau otomatis muter. Tapi kita bukan tipe orang yang kayak habis curhat terus kayak ngasih ya udah kamu sabar aja ya. Soalnya kita bukan tipe orang yang kayak gitu. Jadi kayak kamu kenapa? Tadi kenapa? Terus
nanti juga ikutan gibahin orang yang bikin galau gitu. Jadi kan lama-lama kan ketawa-ketawa sendiri. Nah, jadi lupa nggak galau lagi. Oke, berarti triknya itu ya untuk membuat tidak menjadi galau lagi ya itu tadi mencoba untuk kemudian diajak untuk ngobrol berdua gitu. Nah sekarang ini kan selama ini kalian berdua selalu bersama-sama. Pernah nggak sih pada suatu ketika kalian tuh jauh-jauhan gitu? Yang satu mungkin baru ada acara kemana, yang ini di rumah gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah, Mm-mm. apalagi sejak SMA ini sering banget pisah. Jadi satunya pergi, satunya jalan, yang satunya nggak ikut gitu. Sering banget. Kan Mm. temannya kan sekarang juga beda. Soalnya kan beda kelas, jadi temannya juga beda. Mm-mm. Nah itu rasanya gimana nih sekarang pada akhirnya kalian sendiri-sendiri gitu? Apakah kemudian menjadi kadang-kadang nelpon-nelpon kamu di mana sih? Pada jalan sama siapa sih? Apa gitu? Atau kemudian apa? Ya udah nggak ada kangen-kangennya atau gimana gitu? Kadang sedih sih, kadang senang juga. Kalau misalnya kita pengen sendiri, dia lagi pergi, wah saya senang banget. Tapi kalau misalnya lagi sendirian di rumah, pengen ada temennya, dia pengen diajak omong gitu. Kalau misalnya justru yang lagi pergi gitu, kadang-kadang rasanya sedih, Mm-mm. kesepian gitu. Apalagi kan di rumah teman ngobrolnya kan cuma dia. Mm-mm. Sih. Mm-mm. Nah kalau kalau soal nelpon-nelpon gitu, kadang-kadang nelpon nggak? Maksudnya nanyain kamu di mana, baru apa gitu? Kadang sih kalau misalnya satunya lagi pergi atau nggak ketemuan gitu, misalnya sih kita nggak nelpon, misalnya ngechat kayak, Mm-mm. kamu di mana gitu. Coba, kamu di mana? Kalau telepon tuh biasanya kamu di mana gitu. Nanti kalau udah dijawab, cepet pulang gitu. Dah gitu doang. Nah sekarang kalau soal teman, ini berarti teman kalian berbeda ya? Antara kamu dengan antara Jocelyn dan Jocelyn berarti punya teman masing-masing gitu ya? Iya, iya beda. Mm-mm. Nah, kalau frekuensi perginya pernah nggak kalian barengan apa namanya main kalian berdua plus teman-teman yang lain gitu? Atau enggak? Nggak pernah. Kalau pergi temanku sama temannya dia, Mm-mm. terus pergi bareng gitu tuh nggak pernah. Tapi pernahnya Mm-mm. kayak aku sama teman-temanku, dia ikut. Oh, Kalau enggak dia ikut gitu. Pernahnya mm-mm. kayak gitu sih. Mm-mm. Berarti secara tidak langsung baik Jocelyn ataupun Josephine jadi dekat dong dengan teman-temannya satu sama lain kan? Ya, kenal dekat. Kenal deket gitu ya. Nah, berikutnya nih, balik lagi ke tadi kan kalian bukan kembar identik. Kalau Frater kemarin kan sempat kaget, masa sih kembar gitu? Nah, pernah nggak kejadian seperti itu dan biasanya tanggapan dari mereka seperti apa? Aduh, bolak-balik. Iya, yang paling parah itu aku pernah dikira temannya dia. Gimana? Market, terus ketemu Mm-mm. sama temennya papa. Terus, wah, lagi sama anaknya ya? Yang tanya sama anaknya maksudnya Jocelyn. Terus aku tanya, loh, ini ikut sama temennya gitu. Terus aku langsung aja ngomong gini, loh, saya anaknya juga, saya saudaranya gitu. Begitu. Terus, Kalau enggak, dikiranya saudara sepupu atau temen. Paling sering sih temen sih, nggak pernah dianggap kembar atau saudara. Jarang banget gitu. nah itu dengan sesuatu yang seperti itu biasanya perasaan kalian gimana? Yang agak-agak oke lah malah jadinya tidak seperti kembar atau kadang-kadang, duh kami kan kembar kayak gitu. Iya, lama-lama sih maklum ya. Cuma pas sering soalnya. Cuma pas dulu pas pertama-pertama tuh kayak agak ya khususnya dia ya agak jengkel gitu. Soalnya dikira bukan anaknya, jadi Iya, karena memang Jocelyn dan Josephine ini ketika bertemu walaupun sekarang apa namanya sekilas mirip gitu ya ternyata kalau di kamera kayak gini dan memang ketika ketemu menjadi kemarin saya sempat tanya, loh kalian kakak adik? Jawabannya Josephine, iya memang kami kakak adik, kan kami kembar, lahirnya gantian. Nah, kalau boleh tahu jaraknya berapa lama sih kalian berdua lahirnya? Diceritain nggak sama Papa? 1 menit. Kan 1 menit doang. 1 menit, soalnya kita sesar. Oh gitu, Karena sesar berarti memang 1 menit gitu ya dan apa namanya ya memang sebenarnya itu jarak yang dekat banget gitu ya kan kadang-kadang ada yang nungguin beberapa lama dulu. Nah sekarang kalau ngomongin soal kedepannya nih, soal masa depan kayak gitu, kalian punya cita-cita yang sama nggak? Enggak, beda jauh. Nah kalau si Jocelyn pengen jadi apa? Pengen jadi tukang potong rambut.
Oh, pengen punya salon kayak gitu. Iya. Pokoknya soal beauty gitu. Nah kalau Josephine? Aku pengen jadi kalau nggak pengamat masyarakat tuh pengen jadi penulis gitu. Pokoknya bidang-bidang yang memperhatikan perilaku masyarakat gitu. Oh, beda jauh ya. Kalian berdua Ya, yang betul. keinginannya. Lah, kalau misalnya nih, kalau boleh tahu, di antara kalian berdua, siapa yang kadang-kadang menjadi lebih strong gitu, yang lebih apa namanya, lebih dalam tanda kutip lebih tomboy gitu, yang pasti lebih apa kalau ada apa-apa yang istilahnya apa sih, belain atau apa kayak gitu, ada nggak? Seringnya aku, Jocelyn jarang. Gitu. Jadi kamu yang lebih agak tomboy kayak gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang untuk pembuktiannya, tadi saya sudah meminta mereka berdua untuk menyiapkan kertas. Kita akan lihat tentang jawaban mereka. Jadi, nanti Frater akan menanyakan beberapa pertanyaan. Kalian menjawabnya ditulis, dan nanti baru ditunjukin ke kamera gitu ya, jawabannya sama atau tidak. Jadi nggak boleh contek-contekan. Ya? Oke. Oke. Pertanyaan pertama. Tadi udah disebut. Makanan kesukaan kalian berdua apa? Yang berduanya suka. Jocelyn suka, Josephine suka. Apa? 1 atau 2? Tadi kan katanya nggak beda jauh kan? Oh iya. Apa? Kita coba lihat apakah mereka yang dikatakan benar tadi nggak beda jauh gitu. Oke. Tetap mikir mereka yang mana? Ini mungkin saking banyaknya yang sama. Ada 2. Kita akan lihat. Oke. Siap? Tunjukin ke kamera ya. 1, 2, 3. Agak apa? Indomie yang satu. Soalnya kameranya. Indomie roti sama ayam dan burger. Ternyata bisa. Mereka punya kesukaannya masing-masing, bener ternyata. Yang satu suka Indomie sama roti, tapi burgernya juga roti juga kan, burger ya. Itu jadi ada kemiripannya. Oke, sekarang lanjut. Pertanyaan kedua. Mata pelajaran apa? Kan kalian satu jurusan ya? Ya. Mata pelajaran apa yang kalian berdua sama-sama sukai? Sama enggak ini? Siap? 1, 2, 3. Sejarah. Oh iya, hebat. Sama. Ternyata mereka sama berdua. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Siapa di antara kalian berdua yang susah bangun tidur? Coba ini sama atau tidak mereka? Siap ya? 1, 2, 3. Siapa? Jocelyn. Aku. Jocelyn. Bener. Sesusah apa sih sebenarnya Josephine? Si Jocelyn sesusah apa sih? Kalau dibangunin tuh, bangun tidur yang ngebangun itu biasanya dihajar sama dia, ditendang, kadang dipukul, atau dibentak. Beda-beda sih, tergantung senyenyak apa dia tidurnya. berarti memang mengakui juga kamu ya Jocelyn ya, kalau kamu susah tidur ya, susah bangun ya. Oke. Ini agak mirip sih, tapi semoga ini menjadi sesuatu yang berbeda. Siap ya pertanyaan berikutnya. Siapa di antara kalian berdua yang rajin mengerjakan tugas? Kita lihat. Apakah Jocelyn yang sudah susah bangun tidur ini juga susah untuk mengerjakan tugas? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Kamu 17. Siapa?
Jocelyn. Jocelyn. Oke. Berarti ada baiknya juga kalau susah bangun karena ini si Jocelyn kerjain tugas gitu ya. Jadi bagus. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi sebelum kita close untuk dialog malam hari ini dengan si Jocelyn dan juga Josephine. Sekarang pilih salah satu. Milih gunung apa milih pantai? Ini konteksnya kalau main gitu ya. Kalau main pengennya lebih suka gunung atau lebih suka ke pantai? Apakah mereka sama atau beda, memang benar-benar jurusan yang berbeda? 1, 2, 3. Dulu. Coba. Gunung, si Jocelyn. Josephine. Kalau Jocelyn? Pantai. Memang beda ya kalian berdua ya, bagus. Oke, sekarang satu pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan lagi, terus nanti mungkin kita akan sedikit kasih klarifikasi kalau itu terjadi. Pertanyaannya adalah, pernahkah kalian menyukai cowok yang sama? Jocelyn cepet banget, Josephine cepet banget jawabnya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Enggak pernah. Josephine? Enggak pernah. Berarti memang kalian berdua hebat nih. Memang kalian berdua memang tipikalnya berbeda gitu ya. Iya. Jadi memang sama-sama berbeda. Nah, jadi teman-teman, memang ternyata kadang-kadang kalau kembar itu dibilang apa-apanya sama, ternyata enggak di antara Jocelyn dan Josephine, dan kebetulan mereka juga bukan kembar identik juga, memang ternyata mereka punya perbedaan-perbedaan. Nah, ini boleh nggak nih tahu IG-nya kalian? Mungkin ada teman-teman yang pengen tahu, nanti juga saya akan tulis di bawah sini IG-nya. Boleh? Boleh. IG-nya Jocelyn apa aja? Tulis di kertas aja ya. Biar kelihatan. Nah, gitu. Kita akan lihat siapakah Jocelyn apa Josephine. Oke, siapa dulu? Josephine boleh yang udah selesai. Apa IG-nya? @jsphn. Apa? C. .c. Ya. Ada titiknya ya? Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen follow silakan di @jsphn.c. Nah, sekarang Jocelyn IG-nya adalah, nah ini, @jocelyn e-nya 2.c. C itu apa kok kalian berdua sama-sama ada C-nya? Carmel. Oh, Carmel, memang namanya ada itu ya? Josephine Carmel, Iya. Jocelyn Carmel ya. Oke deh, terima kasih Jocelyn untuk ngobrol-ngobrolnya malam hari ini. Salam buat Papa, tanya tadi papamu lewat-lewat di belakang. Thank you banget. Mau salam-salam nggak buat teman-teman sekolah, kali-kali aja nonton? Aduh, aku masuk YouTube. Boleh. Oke deh, thank you Jocelyn untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses terus, selamat belajar. Pokoknya tetap menjadi satu yang kompak. Sukses buat kedepannya buat semuanya. Salam buat teman-teman di sekolah juga ya. Bye. Dah.